Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem bilangan real. Kita akan melanjutkan dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam variabel x mempunyai bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c ini adalah bilangan-bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, dalam persamaan kuadrat ini, A ini disebut sebagai koefisien dari X kuadrat, B disebut koefisien dari X, dan C ini disebut konstanta. Untuk mencari penyelesaian suatu persamaan kuadrat, kita dapat melakukannya dengan tiga cara berikut. Jadi bisa dipilih di antara ketiga cara ini. Cara yang pertama ada pemfaktoran, cara kedua ada membentuk kuadrat lengkap, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Cara pemfaktoran ini dilakukan dengan mengubah bentuk kuadrat menjadi perkalian dua bentuk linier. Yang aslinya ini adalah persamaan kuadrat, kita modifikasi agar dia menjadi perkalian antara dua bentuk linier ya. Sekarang perhatikan sifat distributif berikut. Nah, kita lihat ini adalah bentuk linier x ditambah t. Bentuk linier karena pangkat x-nya adalah 1. Ini juga bentuk linier karena pangkat x-nya adalah 1. Nah, ini adalah dua bentuk linier dan kita kalikan dia dua bentuk linier ini dan menghasilkanlah persamaan kuadrat. Nah, dengan bentuk linier yang seperti ini kita lihat hasilnya adalah x kuadrat ditambah p plus qx ditambah pq. Nah, jadi di sini karena masing-masing bentuk liniernya ini koefisien x-nya adalah 1, maka hasilnya adalah koefisien dari x kuadrat adalah 1 juga. Kemudian kita lihat koefisien dari x itu adalah p plus q atau dia adalah penjumlahan dari konstanta di bentuk linier ini. Itu akan menjadi penjumlahan konstanta liniernya akan menjadi koefisien dari variabel x. Lalu perkalian konstanta linier ini, p dikali q, itu akan menjadi konstanta di persamaan kuadrat. Nah, kita lihat contoh berikut. Di sini ada bentuk, di sini ada persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6. Dan dengan pemfaktoran, kita mendapatkan perkalian dari dua bentuk linier adalah x ditambah 6 dikalikan dengan x dikurangi 1. Nah, di sini kita lihat bahwa benar kalau 6 ditambah min 1 itu hasilnya adalah 5, menjadi koefisien dari x. Lalu 6 dikalikan min 1 itu hasilnya adalah min 6, itu adalah konstanta dari persamaan kuadrat ini. Nah, cara tadi yang saya jelaskan ini berlaku untuk persamaan kuadrat kalau koefisien dari x kuadratnya adalah 1. Bagaimana kalau koefisien dari x kuadratnya lebih dari 1 atau bukan 1 ya, misalkan 2 atau min 2 atau min 1 dan lain sebagainya. Jadi bukan 1, selain 1. Seperti ini kita lihat 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6. Nah, di sini kita lihat perkalian antara bentuk liniernya, ada dua bentuk linier yaitu 2x dikurangi 3, x dikurangi 2 dikalikan dengan x min 2. Kalau kita kalikan ini, ternyata memang benar hasilnya adalah persamaan kuadrat ini ya. Nah, tapi bagaimana cara memperoleh ini agar tidak hanya di awang-awang saja ngitungnya, tapi ada cara teknis lebih tepatnya ya, teknis yang jelas atau cara yang jelas ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, di sini ini adalah cara untuk memperoleh atau rumus yang bisa kita lihat
untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan atau cara memfaktorkan persamaan kuadrat kalau koefisien dari x kuadratnya itu bukanlah 1 ya. Kalau 1 memang tadi enak kita langsung saja lihat konstanta linearnya. Kalau penjumlahan dari konstanta linearnya itu adalah koefisien dari x, kemudian perkalian konstanta linearnya itu adalah konstanta di persamaan kuadratnya. Nah, sekarang kalau dia bukan 1 koefisien dari x kuadratnya ya. Nah, di sini jadi sebenarnya ini adalah bentuk umumnya. Jadi kita bisa lihat bentuk umumnya untuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini akan menjadi atau menghasilkan faktor berupa bentuk-bentuk linear berupa ax ditambah b dikalikan dengan x ditambah q per a. Nah, kalau kita menemukan soal semacam ini, kita harus melihat yang mana A-nya, kemudian B-nya, C-nya, lalu yang menjadi P dan menjadi Q bagaimana. Nah, jadi P dan Q ini nah, itu adalah kalau P ditambah Q hasilnya B, lalu kalau P dikali Q hasilnya adalah A kali C. Oke, jadi nanti setelah kita lihat persamaan kuadratnya, lalu kita identifikasi mana A, mana B, mana C-nya, lalu kita akan mencari P dan Q yang seperti apa yang menghasilkan kalau ditambahkan itu hasilnya B, dan kalau dikalikan P kali Q itu hasilnya adalah A dikali C. Oke, sekarang kita langsung melihat ke contohnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang di C ini ya. Yang di C ini dia koefisien dari x kuadratnya adalah 2. Jadi kita bisa pakai rumus ini. Kalau yang koefisiennya 1 ini sebenarnya langsung aja berpikir dengan cara yang tadi saya jelaskan di slide. Tapi kalau dia koefisiennya bukan 1, x kuadratnya ini, bisa pakai rumus ini untuk membantu kalian menemukan P dan Q yang sesuai. Lalu P dan Q ini dimasukkan ke dalam rumusnya. Seperti itu ya. Kita lihat, nah yang contoh C ini, perhatikan yang contoh C ya. 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 7. Nah, kita lihat, kita identifikasi dulu mana A, B, dan C. Jadi, kalau belum dalam bentuk umum seperti ini, kita harus ubah dulu. Misalkan, yang di sebelah kanannya belum 0. Jadi, kita satukan dulu semua konstantanya di kiri. Sehingga terbentuklah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 seperti ini ya. Jadi, setelah ini baru kita identifikasi mana A, B, dan C. Oke? Jadi di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 9, dan C-nya adalah 7. Lalu kita akan mencari P dan Q yang seperti apa yang memenuhi. Kalau B-nya adalah 9, berarti P ditambah Q harus sama dengan 9. Lalu karena A-nya 2, C-nya 7, berarti A dikali C sama dengan 14, maka kita akan mencari P dikali Q yang sama dengan 14. Jadi, P dan Q yang seperti apa yang menghasilkan kalau dijumlahkan sama dengan 9, kalau dikalikan sama dengan 14. Ternyata P-nya sama dengan 7 dan Q sama dengan 2. Jadi P ditambah Q itu hasilnya akan 9, lalu P dikali Q hasilnya adalah 14. Nah, untuk peletakan P-nya 7 atau P-nya yang 2, lalu Q-nya 2 atau Q-nya 7 itu sama saja, nanti hasilnya akan sama ya, hasil akhirnya akan sama. Nah, jadi seperti itu ya, kita peroleh P sama dengan 7 dan Q sama dengan 2. Sehingga kita dapetin faktornya dari 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 7 itu akan sama dengan, kita lihat lagi rumusnya, berarti ax plus P dikali x plus Q per A. Nah, A-nya 2, berarti 2x plus P. AX plus P. P-nya 7, berarti 2x plus 7. Dikali dengan X plus Q per A. Q-nya 2, A-nya 2. Maka Q per A adalah 2 per 2. Atau 2x plus 7 dikali X plus 1. Ini adalah faktor dari persamaan kuadrat
2x kuadrat plus 9x plus 7. Nah, itu baru faktornya ya. Jadi kita belum menemukan solusi akhirnya. Oke, jadi itu baru faktornya. Bagaimana cara menentukan solusi akhirnya? Jadi setelah kita dapatkan faktornya seperti cara yang tadi, selanjutnya kita akan menemukan penyelesaiannya atau kita akan menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu dengan menggunakan sifat aljabar, yaitu jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, jadi kita lihat lagi bentuk yang tadi ya. Ini kita anggapnya bentuk linear yang pertama adalah A. Berarti ini bentuk linear yang kedua adalah B. Berarti ini adalah A dikali B sama dengan 0 ya. Sesuai dengan sifat ini A kali B sama dengan 0. Maka berdasarkan sifat aljabarnya berarti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi ini adalah A sama dengan 0 berarti 2x plus 7 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Oke? Atau kalau kita carikan ini berdasarkan penyelesaian bentuk linear yang sudah kita pelajari ya di pertemuan terakhir, kita peroleh x sama dengan min 7/2 dan atau x sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal min 7/2, min 1. Min 7/2 dan min 1. Itu adalah himpunan penyelesaian untuk kasus atau persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 7. Nah, seperti itu. Nah, ini juga contoh yang berikut ini karena koefisien x kuadratnya 1, jadi gampang saja kita lihat. Kita akan mencari konstanta di linear yang seperti apa, yang kalau ditambahkan dua konstanta ini hasilnya min 4, dan kalau dikalikan hasilnya 3. Yaitu kita bisa lihat konstantanya min 3 dan min 1. Karena min 3 ditambah min 1 hasilnya min 4, min 3 dikalikan min 1 hasilnya 3 ya. Sehingga kita perolehlah faktornya adalah x min 1 dikalikan x min 3. Oke, jadi ini persamaan kuadratnya sama dengan 0, lalu faktor adalah x min 1 dikali x min 3 sama dengan 0. A dikali B sama dengan 0. Berdasarkan sifat aljabar berarti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi x min 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Hasil adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 3. Oke.